Rombokinase. Trombokinase. Pokoknya kalau yang se itu enzim, lipase, amilase. Gitu-gitu tuh enzim ya. Nah, oleh trombokinase. Nah, trombokinase, enzim itu kan gini ya, Nak ya. Kerja enzim itu kan mengkatalisis atau dia mempercepat reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, jadi enzim itu kerjanya mengkatalisis, mempercepat reaksi. Reaksi perubahan apa menjadi apa? Apa menjadi apa kalau trombokinase? Itu ini pembekuan darahnya bisa ada apa itu? Ada fibernya. Sebelum fiber, trombokinase dulu, make it more specific. Trombokinase itu dia Trombo berfungsi mengubah bla 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 menjadi bla bla bla. Coba cek lagi bukunya semuanya, dibaca. Apa? Udah ketahuan? Dibuka dulu. Yang bagian yang itu Cambridge, boleh yang hitam, boleh yang kuning. Trombokinase. Ada yang sudah ketemu? Mengubah? Kenzi udah ketemu belum? Belum, Miss. Coba Trombin, buka. Oh, ya ini barusan yang bicara siapa ini? Anissa, Miss. Ya, mengubah apa Anissa? Trombin jadi enzim trombin, habis itu jadi fibrinogen yang bakal jadi jaringannya. Oke. Nah, jadi trombokinase itu mengubah yang tadinya inaktif trombin atau dengan kata lain protrombin menjadi trombin yang kata Nisa tadi. Jadi trombokinase itu mengubah protrombin jadi trombin. Nah, trombin ini kan sekarang aktif, ya kan? Trombin ini sudah terbentuk. Nah, trombin bisa mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Karena kita perlunya tuh fibrinnya itu, fibernya itu, untuk menjerat sel-sel tadi yang kepancar keluar kena luka. Dijerat apa ya, sesaat setelah pembekuan itu prosesnya berlangsung, nanti langsunglah tumbuh kayak benang-benang serabut-serabut gitu untuk menutup luka tersebut. Itu intinya di situ kalau pembekuan darah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Coba sekarang Miss Windy minta Evan, coba Van kamu baca step by step yang di buku Van. Thromboplastin released by damaged tissues reacts with calcium and the protein prothrombin in the blood. Jadi tromboplastin itu rilis karena ada luka bereaksi dengan kalsium dan protrombin di darah. Ya. Bentar ya, Miss ini dapat telepon dari Miss Karina. Bentar aja ya. Wait.
Oke, sorry ya sudah menunggu. Evan, thank you so much. Van, coba itu kan tahapan secara general yang tadi Miss Windy sampaikan. Bisa diulangi lagi, Van, untuk yang di buku Longman kayaknya yang hitam. Evan punya yang hitam itu ya? Kuning apa Iya. hitam, Van? Hitam. Ulangin, Iya. Van, dari awal, Van. Thromboplastin released by damaged tissues react with calcium and the protein prothrombin in the blood. Terus? Prothrombin is converted to the enzyme thrombin. Ya, sama. Recognize the conversion of the protein fibrinogen into nitrates Oke. of nitrates solidifies the top layer of cells dies, forming the scab. The scab protects the underlying layers where new cells are being formed to replace the damaged ones. When the damaged cells are completely replaced, the scab drops off. Oke, good. Ya, intinya kan yang dijelasin Evan tadi, itu yang pertama ketika luka, kembali lagi kayak yang tadi sih, intinya kalau tahu secara umumnya ya, jadi kalau luka maka akan keluar enzim trombokinase. Dalam bahasa Longman itu ada tromboplastin. Nah, itu dibantu. Jadi di dalam tubuh itu harus ada kalsium, makanya kita harus makan makanan bergizi. Harus ada kalsiumnya untuk membantu terbentuknya enzim tersebut dan kerjanya enzim tersebut. Nah, kalau sudah, untuk apa sih trombokinase yang dijelasin Evan tadi ya, Nak ya, semuanya dia akan merubah ya, convert prothrombin into thrombin, ya kan? Nah, thrombin as the result ya dari reaksi tadi itu, dia akan mengkatalisis, ada kata-kata katalysis tadi, fibrinogen, pokoknya kalau gen itu belum aktif, into fibrin. Ya, sekarang finalnya nih udah didapat nih yang memang tujuannya untuk bentuk fiber itu benang-benang. Maka tadi dia akan cover top layers of the cells gitu kan. Kemudian dia juga akan jadi scape, jadi penutup luka gitu, yang lama-lama kering. Itu intinya kalau untuk yang proses ini. Ada lagi? Any other questions, everyone? Richel, ya silakan Cel. Yes. Katalisis itu diapain? Katalisis. Oke, katalisis itu sebetulnya bahasa biokimia ya, biochemistry. Catalysis. Jadi suatu proses ya yang dia bisa mempercepat reaksi, nyepetin reaksi, tapi nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan. Enzim kan kerjanya nggak kelihatan. Dia motong-motong protein jadi asam amino kan nggak kelihatan, sangat kecil gitu. Jadi mempercepat hasil reaksi, tapi dia nggak mempengaruhi hasil. Maksudnya dia itu nggak campur dalam hasilnya gitu loh. Gitu. Jadi dia tetap menghasilkan sesuatu substansis yang dibutuhkan oleh tubuh gitu dengan kerja enzim tersebut. Gimana? Kalau kayak asam klorida itu nggak disebut katalisis ya, Miss, karena dia ngerubah total nih, Miss. Dia bukan katalisis, dia reaksi kimia. Dari reaktan kan jadi produk gitu misalnya. Ya, ada lagi? Halo? Mati ya Miss Windy ya? Enggak, Miss. Oke. Ada lagi guys? Pertanyaan? Soalnya itu 15 gabungan antara true false sama Pilgan. Nanti nilainya langsung rilis ya, Miss atur rilis. Satu soal nilainya berapa, Miss? 6, ya? Beda-beda. Nanti bisa dilihat di situ. Pokoknya total poinnya 100. Ada yang 5, ada yang 10. Miss tergantung tingkat kesukaran soalnya. Ya, ada soal gambar nggak, Miss?
Iya, Ada? ada gambarnya gitu kan untuk menganalisa ada. Ada lagi everyone? Kalau untuk peredaran darah aman ya, ciri-ciri red blood cell, white blood cell, nanti bisa lihat lagi. Yuk yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari Messier atau dari mungkin Magellanik boleh? Double and single circulation mungkin, Miss. Double circulation. Sebetulnya, double circulation itu kalau kalian paham konsep human circulatory system, ya udah pasti paham juga itu. Kenapa dibilang double? Karena melaluinya 2 kali. Jadi kalau ditanya double circulation, yang jelas, yang pertama dia pasti terjadi pada hewan-hewan tingkat tinggi atau hewan yang tubuhnya tuh kompleks gitu, ruang jantungnya. Yang kedua, darah bersirkulasi di 2 kali putaran gitu. Misalnya nih, dari seluruh tubuh ke jantung. Dari jantung dibawa ke paru-paru, dibalikin lagi ke jantung. Terus dari jantung ke seluruh tubuh lagi. Itu kan udah double circulation. Kayak pada mamalia, pada aves, itu double circulation. Nah, bedanya sama single. Kalau single pasti ruang jantungnya itu simple. Misalnya ikan. Ikan itu kan hanya ada atrium dan ventricle aja. Kalau udah ya udah, ketika darah disemprotkan menuju ke seluruh tubuh, nanti dia melalui insang dibalikan lagi gitu ke jantung sekali aja, nggak bolak-balik karena ruang jantungnya nggak bersekat-sekat kayak kita gitu. Jadi Miss ulangin, kalau double circulations, the blood from the body, which is yang low oxygen, right? Dia akan goes to right atrium, pasti ke right atrium. Kalau udah right ventricle, itu jangan sampai lupa. Nah, karena masih kondisinya low oxygen, so blood ini harus difilter, harus disaring. Makanya namanya ada gas exchange in the lungs ya. Kalau sudah di gas exchange in the lungs, nah di lungs ini bersih, udah bersih kan darahnya, banyak high of oxygen. Ya udah, berarti sudah siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh, tapi kan nggak bisa langsung. Dia harus dibalikin lagi ke jantung buat dipompa. So from the lung, yeah, the blood will return back to the heart lewat left atrium, terus goes to left ventricle. Nah, dari situ akan dipompa keluar jantung. Pasti kalau keluar tuh kan arteri ya, keluar jantung lewat pembuluh darah yang besar yaitu aorta. Itu yang double. Kalau single 1 kali putaran aja. Oke, ada lagi? Oh ya, Miss, kalau di air itu pertukaran oksigennya itu osmosis apa difusi? Difusi apa osmosis gitu, Miss? Oh, oke. Kalau osmosis itu kan lebih yang bertukar itu airnya ya. Airnya gitu. Kalau osmosis peristiwa di ginjalnya, Van. Tapi kalau peristiwa di sistem respiratorinya itu tetap lewat difusi. Gas exchange juga, tapi bedanya dia gas terlarut, dissolved gas gitu. Oksigen terlarut. Tapi sama difusi, karena kan pengertian dari difusi itu sendiri kayak yang Miss Windy pernah bilang, dia yang berpindah itu molekul. Ada perpindahan suatu zat atau molekul secara spontan karena terjadi perbedaan konsentrasi. Gitu. Misalnya nih, konsentrasi oksigennya kan banyak di air dibanding di dalam tubuh ikan, ya akan spontan gitu aja dia bertukar. Memang Tuhan ini menciptakannya sangat pas sekali ya. Nggak usah sulit-sulit lah gas exchange, karena kita butuh gas oksigen kan every single time gitu. Jadi sudah bertukarnya gitu aja. Transportnya juga dia yang pasif aja, langsung bisa bertukar. Oke, ada lagi? Yuk, boleh yuk tanya. Sorry ya, Miss, kita on off cam aja ya. Ada lagi? Oh ya, Miss, kalau untuk
3 sirkulasi. Itu keluarga, Miss. Apa-apa? 3 sirkulasi, Miss. Kan ada sirkulasi hati itu. Oh enggak, itu nanti di SMA, Van. Yang hepatik ya? Yang lewat hati ya, Van? Iya, Miss. Enggak usah. Yang penting kalian jangan sampai salah ruang jantung, fungsi arteri vena, peredaran darah besar, peredaran darah kecil, blood clotting, karakteristik dari masing-masing sel. Itu ya. Ada lagi? I have another Karena kalau question. masih nggak tahu ruang jantung apa-apa aja, terus karakteristik dari arteri vena apa ya, berarti ke depannya juga nggak ngerti gitu kan. Gimana di Cel? Ya, Cel, lanjut. Is there a valve in artery? I'm just curious and to make sure. Oke. Valve itu paling banyak kan ditemukan di vena. Nah, di sepanjang arteri, kecuali dia yang kan arteri itu ada yang dari right atrium ke pulmo ya, ke bagian paru-paru, dari right ventricle. Right ventricle dia ke paru-paru kan. Nah, itu ada valve, tapi dia valve-nya tidak susunan ototnya itu nggak strict yang ada di vena gitu. Jadi ada satu katup di arteri yang dia menuju ke paru-paru gitu. Tapi tetap tidak seperti fungsi di vena yang memang fungsinya itu untuk prevent biar darah nggak balik lagi gitu. Gitu. Okay, yes, thank you. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Kenzi, Justin, Bima. Ada? Any questions, guys? No? Kalau untuk pertukaran gas di organ tubuh manusia itu masuk pasti, Miss. Gimana? Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Gas. Kenapa? Itu masuk kan, Iya. Miss? Iya, gas. Masuk, betul kan. Ya, kan itu yang di paru-paru kan. Pertukaran gas. Betul. Kan yang banyak oksigennya itu sebetulnya di alveolus. Ya kan? Karena dia kan kantung-kantung udara. Nah, terus karena alveolus itu di-cover dengan capillaries, ya, di mana di dalam kapiler itu ada darah yang low oksigen, sehingga kan terjadi gas exchange antara oksigen di dalam pembuluh dan oksigen di alveolus. Sehingga yang masuk ke pembuluh darah itu kan oksigen yang dari alveolus kan. Gitu. Jadi oksigen dari alveolus masuk nih, enter to the blood vessels. Nah, sekarang menjadikan si kondisi darah di dalam pembuluh darah kapiler itu banyak oksigennya, udah ready kan untuk diantarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Dibawanya itu sama hemoglobin kan, Miss, untuk oksigen. Iya. Itu membentuk ikatan namanya HBO. Kalau membawa karbon dioksida apa, Miss? Darah juga bawa CO2. Di darah juga dia bawa CO2, tapi ikatannya tidak lemah, ikatannya nggak sekuat dengan oksigen gitu. Makanya harus dipertukarkan terus di paru-paru. Makanya orang itu nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol. Nanti ada gangguan fungsi. Gitu. Misalnya nih, orang yang terkena alveolusnya itu mengeras, ya, ngeras dia, atau kena kanker paru-paru karena kebanyakan rokok. Pasti gas exchange-nya terganggu, awalnya terganggu, terus terganggu parah, ujung-ujungnya nggak terjadi gas exchange, jadi akhirnya meninggal gitu. Oh ya, Miss, kalau karakteristik of blood
of blood atau ya sel-sel darah. Kalau Mm-mm. red itu nggak ada nukleus, kemudian bentuknya juga cekung untuk mengangkut oksigen. Kalau white blood cell itu ada nukleus atau inti sel. Betul. Mm-mm. Kita bisa menggerakkan selnya sendiri atau mengatur selnya sendiri. Kemudian fungsinya juga untuk membunuh patogen-patogen, to kill Mm-mm. patogen Mm-mm. atau platelets atau keping darah. Untuk Mm-mm. bentuknya jelas. Mm-mm. Bentukannya itu kepingan, tapi tidak Mm-mm. nasi khusus. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Terus ada lagi? Ya, itu juga harus dipahami ya, bentuk-bentuknya, masa hidupnya, fungsinya gitu. Kayaknya Kalau udah ready nih. Terus masa ada lagi? blood itu 120 hari kan, Miss? Ya, Atau months. ya, rata-rata segitu ya. 120. Kalau white blood cell dia lebih pendek lagi. Berapa hari? White blood? Masih ingat nggak white blood cell masa hidupnya berapa hari? White blood cell sama platelets. Kalau platelets 4 sampai 5 hari. Oke, good. Kalau white blood cell? Not sure. 10 hari sampai nggak white blood? Maybe. I think yes. Ya, nanti coba dibuka lagi catatannya ya. Itu kemudian karakteristiknya. Oke, ada lagi? Kalau white blood cell itu 5 until 21 days, sampai 3 minggu. Ya, 3 minggu. Tapi dia itu rata-rata nggak sampai 3 minggu, sampai akhir waktu gitu enggak ya. 10 sampai 20 hari lah. Oke. Ada lagi? Mungkin sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan, sudah? Kalau kayak vena cava, vena pulmonalis, arteri pulmonalis itu keluar ya, Miss? Ya, itu juga kan bagian dari pembuluh darah. Kalau misalnya yang mengantarkan darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru siapa? Itu arteri pulmonalis. Nah, iya itu juga dipahami ya. Oke. Everyone, sudah? Tinggal dipahami di apa ya, lihat lagi gambarnya. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum Miss Yuni mau ke sekolah lagi? Baru berangkat jam 4. Jam 2. Sudah? Oke. Nanti boleh ya tanya sama Miss Windy, voice note boleh, WA boleh. Oke. Dan jangan lupa yang sudah kita pelajari via Zoom. Makanya kalau yang sering ikut Zoom tuh pasti paham. Kalau yang nggak ikut Zoom, not sure ya pahamnya seperti apa. Yang jelas, Miss Windy juga udah kirimkan video di situ berbahasa Inggris. Kalian juga bisa langsung memahami gambarnya gitu. Miss Windy tuh video sukanya tuh ada gambar gitu kan, nggak cuma kata-kata aja. Jadi silahkan dipahami semuanya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan boleh voice note. Nah, ini sebelum Miss Windy tutup nih, Miss kasih kesempatan lagi, boleh bertanya lagi, silakan. Ada lagi? Ada tidak? Evan, Rachel, Bima, sudah oke? Oke, Miss. Oke. Allah. Insya Allah. Yang lainnya gimana? Miss nggak bisa sebut satu-satu. Ada Alpa, ada Felix mungkin. Ada siapa nih? Raka, Ben.
Davina, Kaila, Dirga, gimana? Fahri, Kenzi, ada pertanyaan? Tidak, Miss. Cukup, Miss. Udah cukup. Oke. Kalau sudah, berarti kan tinggal ada waktu kalian belajar mandiri. Miss titip pesen, jangan lupa 120 menit itu untuk biologi dan fisika. Karena semester lalu ada yang ngerjain biologi tapi nggak ngerjain fisika. Ada yang ngerjain fisika tapi nggak ngerjain biologi. Miss nggak tahu, mungkin karena menurut dia waktunya nggak cukup atau seperti apa. Nah, berarti harus remind yourself to always remember that you have 120 minutes for both biology and physics. Gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan nih Miss sama Miss Liza. Ini ngerjain biologi, nggak ada fisika. Fisika nggak ada biologi. Ya, manfaatkan waktu dengan baik. Pokoknya ini waktu-waktunya kalian belajar. Nanti ada waktunya kok kalian udah selesai meet. Di hari Sabtu kan selesai meet itu waktunya kalian santai. Jadi setiap kita hidup itu ada waktu-waktu tertentu kapan kita harus melakukan atau berusaha lebih. Ada juga kok saatnya kita nanti santai gitu ya. Jadi just enjoy your time. Good luck for tomorrow everyone. Semuanya ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye.